Oke, Pak Lukman, sehat Pak Lukman? Alhamdulillah, baik Pak Tommy. Pak Tommy sehat? Pak Lukman ini kita deketan ini, saya di Bogor, Bapak di Cibubur ya, tapi Iya, jarang betul. ketemu ya. Oke, Pak Lukman gimana? Udah ready ya? Siap, insya Allah. Siap, tanpa memperpanjang waktu, kita explore dulu apa yang disampaikan Pak Lukman. Nanti di sesi akhir kita akan lakukan tanya jawab. Silakan, waktu dan tempat buat Pak Lukman. Baik, terima kasih Pak Tommy atas waktu yang telah disediakan. Eh, Perkenalkan, saya Lukman Hakim dari saat ini bekerja di PT Arta Puncak Semesta Indonesia dan telah tergabung juga di Pertahabi sejak awal tahun kemarin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rohman Alamsyah selaku Direktur Pertahabi atas kesempatan yang telah diberikan untuk membawakan salah satu materi di webinar kali ini. Kemudian kepada Pak Sigit yang tadi sepertinya sudah live karena mengejar flight. Pak Tommy selaku moderator dan juga Sekjen Pertahabi, Pak Edi Santoso selaku pembicara dan Pak Mahendra juga dari ExxonMobil, serta tidak ketinggalan seluruh anggota Pertahabi dan peserta Pertahabi yang ikut di webinar kali ini, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Semoga materi yang sudah tadi awal kita dengarkan dan kali ini saya bawakan bisa bermanfaat dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Baik, untuk kali ini tadi sudah di awal disampaikan oleh Pak Edi Santoso ya terkait dengan metodologi maintenance, kemudian dilanjutkan dengan Pak Mahendra terkait dengan tahapan maintenance, di mana preventive maintenance ini cukup sering saat ini kita temui ya di berbagai program perawatan untuk alat berat. Nah, saat ini saya mencoba sharing sedikit Pak ya terkait dengan pemanfaatan predictive maintenance dalam pengelolaan aset terutama di alat berat di pertambangan. Baik, mungkin saya langsung saja Mbak Intan. Ya, mungkin saya mulai dengan sedikit pertanyaan Pak ya. Apakah dengan teknologi pengelolaan aset alat berat Bapak Ibu sekalian ini akan menjadi lebih efisien dan dapat mendukung peningkatan produktivitas operasi di tambang Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah apakah dengan mengadopsi suatu teknologi ini merupakan suatu kebutuhan atau needs gitu ya, dan atau hanya mengikuti trending di pertambangan saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa program digitalisasi kemudian adopsi teknologi ini saat ini sudah semakin banyak perusahaan-perusahaan tambang, baik kontraktor maupun pemilik unit maupun owner dari tambang, ini yang sudah mengadopsi suatu teknologi, baik untuk menunjang operasi mereka dari sisi fleet management system maupun dari sisi penerapan terhadap equipment health monitoring system supaya alat yang digunakan ini bisa kita melakukan prolong, penambahan long lifetime dan lain sebagainya. Oke, next. Ya, jadi saya berangkat dari framework terkait dengan manajemen aset, di mana di sini ada strategi, planning, dan executing ya. Strategi ini tentunya tidak lepas dari main condition atau main planning, di mana kondisi tambang yang akan digarap ini tentunya tidak bisa kita tidak bisa kita tentukan. Artinya itu sudah bawaan dari lingkungan, di mana main condition ini tentunya akan menjadikan salah satu tolak ukur dalam menentukan unit model apa yang akan digunakan di area tersebut. Tentunya dengan misalnya di area Sulawesi dengan area Kalimantan, batubara dengan nikel, ini tentunya pemilihan alat beratnya ini akan berbeda. Belum lagi nanti terkait misalnya sama-sama batubara tetapi ground kepadatan tanahnya ini berbeda, ini tentunya akan dipertimbangkan dari sisi tonase atau gross weight dari alat berat itu sendiri. Nah, setelah muncul pemilihan alat berat,
tentunya akan berlanjut ke bagaimana kita bisa mengoperasikan alat berat tersebut. Nah, di sini diperlukan beberapa operator-operator yang kita rekrut dengan kompetensi tertentu, sehingga operator ini kan orang pertama yang bersentuhan daily dengan unit ya, bagaimana mengoperasikan unit ini dengan benar, karena ketika SOP-nya ini tidak dijalankan, maka sering terjadi abuse, sehingga bisa menyebabkan failure atau kerusakan-kerusakan yang lebih cepat pada alat berat. Kemudian parameter data, oil analysis, komponen analisis, ini parameter-parameter input yang bisa digunakan untuk menentukan perencanaan pada maintenance yang akan dilakukan di perusahaan tersebut. Kemudian setelah strategi ini masuk ke planning, perencanaan ya, di mana di sini ada long term planning, kemudian ada short term planning, di sini ada periodical maintenance, replacement komponen, perencanaannya, kemudian backlog atau catatan-catatan yang harus kita lakukan, baik terkait dengan physical, pengecekan physical, kemudian backlog terkait dengan tadi disampaikan di Pak Mahendra juga terkait dengan greasing dan lain sebagainya. Ini harus masuk dalam program perawatan. Kemudian tentunya ada persiapan dari sisi inventory parts dan tools, dan tentunya dengan perencanaan yang baik, maka akan untuk eksekusinya ini akan jadi lebih tepat sasaran, di mana di eksekusi ini ada proses repair, replace, kemudian remove dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan dengan baik, dan ini akan balik lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Edi Santoso ya, bahwa ini adalah continuous proses, di mana pada saat proses eksekusi ini ketika ada hal-hal yang kurang efisien, ini tentunya akan menjadi bahan analisa untuk improvement di sisi strateginya. Oke, next. Nah, di sini saya sampaikan bahwa perbandingan penggunaan data ya, terkait penggunaan data pada maintenance. Tadi sempat disampaikan di Pak Tommy bahwa hierarki atau tahapan-tahapan maintenance ini ada reactive maintenance, kemudian preventive maintenance, kemudian condition based monitoring, sampai ke hierarki yang saat ini kemungkinan paling tinggi ini adalah di predictive dan prescriptive maintenance, di mana data ini sangat diperlukan ya untuk proses maintenance. Untuk reactive maintenance ini masih minim data ya, jadi sumber data ini berdasarkan pengalaman dari operator, semata-mata operator misalnya menemukan suatu failure atau error code di dalam unit ketika dia mengendarai unit, ini akan dilaporkan. Kemudian pengumpulan datanya ini masih manual. Penyimpanan data juga tidak tertulis, kemudian analisa data ini karena datanya minim, jadi untuk analisanya juga akan susah gitu ya. Kemudian transfer data ini masih komunikasi verbal, dan hampir tidak ada manajemen data di proses reactive maintenance karena sifatnya hanya reaktif, atau ketika rusak kita reaktif seperti pemadam kebakaran gitu ya, langsung diperbaiki, rusak diperbaiki gitu. Hampir tidak ada perencanaan di sana. Kemudian meningkat ke tahapan yang selanjutnya, preventive maintenance ya, atau ya, bisa dikatakan pencegahan ya, preventive maintenance. Nah, preventive maintenance ini salah satunya adalah periodical maintenance seperti yang Bapak Ibu sekalian terapkan di proses maintenance saat ini, PM 250, PM 500, PM 1000 dan seterusnya. Ini sudah mulai menggunakan beberapa data, baik dari teknisi maintenance maupun dari mesin. Untuk dari mesin ini seperti kita ketahui bersama ya, untuk di alat-alat berat yang sudah canggih seperti Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Scania ini sebetulnya sudah dilengkapi dengan data mesin. Cuman untuk proses pengumpulan datanya ini masih manual. Gitu ya, harus download manual, harus connect ke service port, kabel, kemudian baru proses downloadnya ini bisa dilakukan. Kemudian penyimpanan data ini sudah secara tertulis. Analisa data ini saya mengutip di sini dari teori kehandalan berdasarkan kurva Betap.
Kemudian transfer data ini dokumen tertulis, jadi proses pencatatan, ada logbook, backlog, dan lain sebagainya. Manajemen data ini menggunakan operator manusia. Kemudian yang selanjutnya ini CBM ya, atau Condition Based Maintenance. Di mana CBM ini sebetulnya nanti di slide selanjutnya ini sudah menjadi bagian dari permulaan dari sebuah predictive maintenance. Di mana sumber datanya ini sudah semakin kompleks, semakin banyak dari operator, teknisi, dari mesin itu sendiri, dan beberapa informasi-informasi yang disupport oleh modul-modul atau alat yang kita pasang di alat berat itu sendiri. Sementara untuk pengumpulan data ini semi otomatis, ya, kita bisa lakukan pengembangan di unit tersebut, di mana untuk datanya ini nggak perlu lagi datang ke unit, karena kalau manual ini kan kalau kita mengoperasikan misalnya 100 atau 100 sampai 200 unit, ya tentunya ini akan mengakibatkan keterlambatan informasi yang bisa kita dapatkan. Kemudian penyimpanan data ini database, analisa data ini sudah menggunakan algoritma konvensional, di mana kita sudah bisa membuat satu trending atau grafik-grafik tertentu terkait dengan parameter-parameter data yang dihasilkan pada saat unit maintenance, kemudian kita ambil datanya, kita sudah bisa mengolah ya atau menganalisa atas historical data yang kita dapatkan. Kemudian transfer data ini file digital, ini sudah masuk ke proses digital. Manajemen data ini sudah menggunakan sistem informasi. Kemudian yang paling terakhir ini, ya, tadi disampaikan Pak Tommy juga, ini suatu maintenance yang mungkin memang masih cukup jarang ya kita lakukan di alat berat yang beredar di Indonesia saat ini, yaitu terkait dengan predictive maintenance. Karena sumber datanya ini juga semakin kompleks, ada di sini penyedia data juga, kemudian pengumpulan datanya ini fully automatic. Jadi memang data ini salah satu faktor yang sangat penting daripada predictive maintenance, sehingga untuk real time data transfernya ini menjadi suatu keharusan gitu ya. Kemudian penyimpanan data ini sudah menggunakan cloud basis, sehingga bisa dari manapun kita akses untuk data ini. Oke, next mungkin. Ya, ini yang mempengaruhi langsung spesifik Bapak Ibu ya, sistem predictive maintenance. Hal-hal yang mempengaruhi predictive maintenance, salah satunya yang tadi saya sampaikan adalah data. Data ini menjadi bahan baku utama, jadi ini suatu keharusan. Dan rasanya untuk alat berat yang saat ini sudah beroperasi di Indonesia ini sudah hampir semuanya sudah dilengkapi dengan telemetri data. Tinggal bagaimana kita bisa secara simultan, secara periodik kita bisa mendapatkan capture data secara otomatis, sehingga data yang dibutuhkan ini bisa berkesinambungan menjadi analisa untuk menentukan apakah unit ini sudah masuk ke periode maintenance atau belum. Kemudian teknologi ini suatu keharusan, karena yang tadi saya sampaikan, untuk capturing data sampai ke pusat teknologi ini, sampai ke pusat data ini butuh teknologi ya. Butuh data capturing modul, kemudian butuh transmisi data, dan butuh yang terakhir adalah butuh media penyimpanannya. Nah, ini suatu kesatuan proses yang nggak bisa dilewatkan ketika kita akan menerapkan satu predictive maintenance. Kemudian prioritas aset. Nah, ini kita harus menentukan prioritas aset mana. Misalnya kalau di tambang gitu ya, ada hauler yang mayoritas itu bisa 1:5 atau bahkan 1:10 terhadap dengan eskavator, di mana itu pasti akan berpengaruh terhadap operational cost secara total di operasi tambang tersebut. Kemudian organisasi terkait dengan SDM ini harus ditingkatkan. Change management ini suatu keharusan, karena apa gunanya tools yang kita investasikan ketika namun tidak ada support dari change management yang bagus, tentunya tools hanya menjadi sebuah alat yang nice to have gitu ya. Kemudian return investment ini tentunya harus dipertimbangkan dan harus terukur. Next. Ya, ini tahapan-tahapan predictive maintenance. Ini saya sadur dari jurnal McKinsey ya.
terkait dengan milestone dari PDM itu sendiri ya. Ada PDM 1 ini pemeliharaan berbasis kondisi tadi ya, condition based maintenance. Kemudian berbasis persamaan atau kita bisa menganalisa suatu kegagalan di satu alat, kemudian kegagalan itu kita jadikan sebuah benchmark ya, sehingga ketika parameter-parameter yang mirip dengan kegagalan awal ini sudah terpenuhi, ini bisa dijadikan patokan bahwa alat yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya ini sudah mencapai parameter yang mirip seperti alat pertama, sehingga ini harus ada kewaspadaan lebih tinggi untuk bisa misalnya dilakukan proses maintenance, perbaikan dan lain sebagainya. Kemudian lebih advance lagi ini di 3.0 ini sudah model analitik canggih untuk memantau suatu peralatan berdasarkan insight dari beberapa data yang sudah dikumpulkan untuk menjadi sebuah mesin pembelajaran di pemrograman atau mesin itu sendiri. Kemudian yang 4.0 ini masih sangat jarang tentunya ya, karena ini cukup kompleks dan sistem analitik yang bisa mengelola secara terpusat atas keseluruhan aset yang beroperasi di lapangan. Oke, next. Ini saya sedikit sharing aja, mungkin agak cepat di sini terkait dengan mungkin permasalahan-permasalahan gitu ya atas adopsi teknologi digital pada industri pertambangan yang Bapak Ibu mungkin bisa sudah sempat define gitu ya. Jadi problemnya tentunya ada 3 di sini. Yang pertama adalah infrastruktur, kemudian yang kedua adalah accessibility terhadap teknologi itu sendiri, dan yang terakhir ini adalah data management. Di mana infrastruktur ini lokasi tambang seperti kita tahu bersama di remote area, jauh dari sinyal GSM, LTE, kemudian power source-nya juga masih jarang, harus menggunakan genset. Akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang beralih ke solar panel ya, tapi untuk alat-alat tertentu. Kemudian karakteristik daripada kontraktor dengan pemilik tambang. Ini yang kadang-kadang menjadi pertimbangan bagi kontraktor atas bagaimana investasi jangka panjang, misalnya karena diperhitungkan dengan umur dari tambang tersebut dan lain sebagainya. Nah, beberapa option untuk kita eksplorasi ini bisa untuk infrastruktur. Saat ini cukup banyak Pak ya, ada beberapa provider telekomunikasi yang sudah mulai masuk ke mining industry, seperti ada mungkin ya ada beberapa provider lah ya telekomunikasi yang saat ini bisa kita pakai, itu sudah masuk Pak. Jadi mereka menawarkan enterprise LTE. Jadi LTE seperti 4G biasa yang kita pakai, tetapi ini enterprise khusus untuk area tertentu, dan ini cakupannya cukup luas dibandingkan dengan Wi-Fi. Wi-Fi juga bisa menjadi satu option ya, ketika area operasinya ini tidak terlalu lebar, ini kita bisa menggunakan Wi-Fi, kemudian bisa diteruskan menggunakan satelit. Akses terhadap teknologi, nah ini tentunya saat ini provider teknologi ini hanya sebagian besar ya pada alat-alat utama dan bersifat eksklusif, dan sebagian besar di-provide oleh dari kita harus beli atau investasi dari luar. Kemudian 6 menit lagi. Ya, pemanfaatan kematangan teknologi masih rendah, kemudian ada kebijakan dari manajemen ini sangat penting ya, karena top to down ini biar bagaimanapun ini suatu syarat untuk implementasi predictive maintenance. Kemudian data management ini masalahnya sekarang masih menggunakan kertas, kemudian data ini masih di satu lokasi, belum terpusat dan belum terotomatisasi. Nah, ini tentunya balik lagi ke atas, ini dibutuhkan suatu infrastruktur data management yang bagus untuk implementasi predictive maintenance. Oke, next. Oke, mungkin next aja ini. Ya, langsung ke contoh kasus. Ya, ini akselerasi bagaimana mengakselerasi pemanfaatan teknologi digital di tambang, ya, pengumpulan data dari informasi dari berbagai jenis peralatan, karena banyak ya perusahaan-perusahaan Bapak Ibu sekalian yang tentunya tidak mengoperasikan
satu brand equipment tetapi multi brand ya dari beberapa merek alat berat. Nah, ini tentunya kan harus kita pikirkan bagaimana cara menyeragamkan format datanya, kemudian bagaimana cara meng-capture datanya, kemudian diseragamkan dan dikirimkan ke pusat data, kemudian mendukung pembangunan infrastruktur. Nah, ini contoh di sini yang saya tampilkan ini menggunakan kebetulan Wi-Fi. Wi-Fi bisa kita gunakan, bisa di visibility economicalnya ini cukup mungkin masih bisa terjangkau ketika luasan lahan tambangnya ini tidak terlalu besar. Tapi ketika misalnya seperti di Sorowako gitu ya, ada 2 area Sorowako dan PTA. Nah, ini akan menjadi tugas berat bagaimana cara menyambungkan data ini ya via Wi-Fi karena yang jangkauannya ini cukup tidak terlalu jauh gitu. Kemudian ketika data terambil, kemudian dikumpulkan, tentunya bagaimana bisa mewujudkan pemanfaatan data tadi setiap operasi sehingga menjadi bahan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Oke, next. Ini contoh kasus saja. Bagaimana kita bisa mendapatkan data dari unit dengan baik gitu ya, dengan aksesibilitas yang bagus. Yang sebelumnya ini manual ya. Jadi unit masuk ke shop ini saya gambarkan di sini, saya ilustrasikan. Unit masuk shop ini kita belum tahu apa yang harus diperbaiki. Setelah masuk shop baru download datanya secara manual menggunakan kabel, laptop, baru di situ kelihatan semua event code-nya, error code-nya segala macam. Nah, sementara dengan teknologi ini download data ini tanpa harus langsung ke unit gitu. Jadi kita pasang satu modul misalnya gitu ya di sini, datanya ini akan terfeeding secara otomatis ke pusat data dan bisa secara bersamaan. Kemudian data hasil download ini seringkali tersebar nih ketika tanpa teknologi dan sulit untuk menggabungkan secara periode waktu tertentu, dan ini bisa kita lakukan ya ketika datanya ini sudah terkumpul di satu pusat data. Kemudian informasi yang juga terlambat dan terbatas karena yaitu tadi setelah 250 jam ini baru kita bisa dapat datanya. Nah, sementara dengan teknologi ini tanpa unit harus berhenti pun kita sudah bisa mendapatkan datanya sehingga kita bisa analisa pada saat unit bekerja sedang running ini, oh trending dari coolant temperaturnya atau exhaust temperaturnya ini apakah sudah masih stabil atau bahkan mungkin ada peak dan lain sebagainya. Oke, next. Ini contoh improvisasi dalam penerapan sistem manajemen maintenance, terutama untuk plan atau maintenance division, di mana equipment health ini sangat penting ya, sangat penting untuk dimonitor. Ini saya coba bagi menjadi 3 bagian, yaitu real time monitoring, kemudian event atau fault handling, dan yang terakhir ini adalah trending ya. Di mana untuk real time monitoring ini tentunya untuk high important fault ya, atau kondisi-kondisi yang ketika ini terjadi maka bisa menyebabkan catastrophic failure, misalnya ada terkait dengan coolant temperatur. Nah, ini bisa dimonitor secara real time. Kemudian event handling ya, dari high risk, kemudian medium risk, low risk. Nah, ini bisa membuat dari data-data tersebut kita bisa membuat satu potensial atau potensial cost-nya ini apa, kemudian bisa menghasilkan recommendation action tanpa perlu unit itu masuk ke shop terlebih dahulu. Jadi meskipun unit bekerja, dengan kita bisa memonitor event yang terjadi, kita sudah bisa tahu apa yang harus kita lakukan ketika unit masuk ke workshop. Oke, next. Ini contoh saja terkait dashboard. Banyak dashboard ya saat ini yang di-provide oleh beberapa provider teknologi pada equipment health monitoring. Contohnya di sini yang paling kiri atas ini terkait dengan event-event yang terjadi secara real time. Nah, ini ada wheel spinning, kemudian overheat, engine overspeed. Nah, ini bisa termonitor secara real time sehingga ketika overheat misalnya ini bisa langsung dikontak ke operatornya atau bisa lewat dispatch, ini unit harus segera masuk ke shop untuk dilakukan pengecekan radiatornya. Ini misalnya contoh kasus saja. Kemudian selanjutnya ini ada event handling atau error handling yang muncul. Kemudian di kiri bawah ini ada contoh trending dari satu grafik engine speed berbanding dengan engine oil pressure.
kita bisa memonitor di sini trending dari engine speed, misalnya nanti dibandingkan dengan coolant temperatur, apakah engine speed ini stabil, tapi coolant temperaturnya ini terjadi kenaikan. Nah, ini kan bisa menjadi suatu insight bahwa ada sistem pendinginan yang kurang baik di unit tersebut. Kemudian yang terakhir di sini adalah contoh perbandingan saja, dashboard perbandingan atas unit satu dengan unit yang lain terkait dengan pilotnya, cycle time-nya berapa, fuel consumption-nya sudah berapa liter per hour, ini bisa dibandingkan ketika kita sudah menggunakan teknologi digital. Oke, next. Ya, ini terakhir mungkin tadi tidak disampaikan di awal ya, saya perkenalannya di akhir, sorry. Jadi saya di Arta Puncak Semesta Indonesia ini sebagai Sales and Support Manager, saya lulusan dari Teknik Mesin di Universitas Negeri Semarang angkatan 2001 ya. Mungkin barangkali ada teman-teman juga yang dari Semarang dan sekitarnya, nanti bisa kontak-kontak kita, kopdar-kopdar. Oke, mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Pak Tommy, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Tommy. Oke, baik Pak Lukman. Waduh, keren banget. Terima kasih ya Pak Lukman. Sama-sama Pak. Saya mohon maaf ini kemarin sempat last minute menghubungi Pak Lukman ya. Alhamdulillah beliau available untuk bisa menyampaikan tentang predictive maintenance ya. Jadi teman-teman kalau sudah dilihat ceritanya, storyline-nya untuk pagi ini dari mulai metodologinya, lalu kita coba implementasikan ke maintenance maturity level yang pertama di preventive maintenance, tadi diceritakan Pak Mahendra lewat contoh simple tapi sangat powerful dengan greasing activity, lalu Pak Lukman mulai meleverage lagi informasinya